Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur saat pagi hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk membawa seluruh hidup kita. Mari bawa hatimu, bawa pujianmu kepada Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Berkat-Nya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya Tuhan. We thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hati kami sungguh sangat bersuka cita menyambut firman-Mu. Bicara kepada kami Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tanda-tanda ajaib dan heran ada. Tubuh yang sakit disembuhkan. Jiwa yang lemah dikuatkan. Hati yang lapar dan haus dipuaskan. Roh yang terikat dilepaskan. Ada kemerdekaan hari ini. Kami terima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu akan menyembuhkan, menjamah, dan memuaskan semua hasrat kami. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu adalah perjumpaan pribadi denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama buka Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian pasal 28 mengenai mimpi Yakub di Betel. Abuna akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Revo hari Rabu kemarin, saudara. Di dalam pasal 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Saudara, berangkat dari Beersheba ke Haran itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Dan Yakub belum pernah pergi ke Haran. Belum pernah, dia hanya mendengar cerita dari mamanya. Dari sanalah mamanya berasal. Dia hanya mendengar cerita bahwa di sana masih ada sanak keluarga yaitu Laban. Mamanya berkata kepada Yakub untuk pergi ke sana, untuk melarikan diri ke sana. Mengapa Yakub disuruh untuk melarikan diri? Saudara, perhatikan. Refleksi yang penting dari kisah ini adalah memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan ini seperti orang yang sedang mengembara. Kita bisa melihat dari perspektif melarikan diri, tapi kita juga bisa melihat dari perspektif pengembaraan. Kenapa saudara? Karena Yakub meninggalkan tempatnya dan pergi ke tempat lain yang sama sekali asing baginya. Dia belum pernah pergi ke sana dan dia sendirian. Dan hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan pengembaraan kehidupan. Amin, amin. Pengembaraan itu adalah menjelajah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita belum pernah pergi ke sana. Dan itu adalah perjalanan, Yakub sih kembali ke tempatnya nanti. Tapi yang namanya kehidupan itu adalah perjalanan yang sekali jalan. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke belakang. Dan itu adalah kehidupan. Yakub sedang memberikan kepada kita sebuah representasi. Bahwa kehidupan itu saudara adalah kehidupan yang berjalan ke depan. Menuju sebuah tempat-tempat yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Dan Yakub menggambarkan itu kepada kita. Dia berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Saya percaya dalam diri Yakub pasti ada rasa sedih. Meninggalkan tempat orang tuanya. Karena dia barusan mengelabui bapaknya. Bapaknya Isa. Dia menyamar menjadi kakaknya Esau. Untuk mendapat berkat kesulungan. Esau marah. Karena provokasi ibunya Ribka itu saudara. Rupanya keluarga ini agak sedikit kurang harmonis. Tapi tidak ada pilihan lain. Yakub harus menjalani perjalanan pengembaraan ini sendirian. Dia tidak memiliki jaminan apakah dia nanti hidup atau tidak. Dia tidak punya jaminan apakah dia nanti berhasil di sana atau tidak. Nanti akan ketahuan. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu. Yakub tahu bahwa dia berjalan sendirian. Tetapi saudara, di tengah-tengah kesadarannya bahwa dia berjalan sendirian itu, Tuhan ternyata tidak meninggalkan dia. Di dalam ayat yang ke-11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Di masa itu orang tidak boleh melakukan perjalanan malam. Kenapa? Karena lampu nggak ada di jalan. Tidak seperti sekarang. Ada aja lampu di mana-mana. Kemudian ada hal-hal yang berbahaya di sekitar kita. Yang kita tidak tahu. Bisa saja binatang buas. Bisa saja orang-orang jahat. Apalagi ini perjalanan dia tidak tahu. Dia harus lewat ke kanan atau ke kiri. Kalau ada dua jalan, lebih enak lewat jalan yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau lewat jalan naik atau jalan memutar. Dia tidak tahu. Tidak ada yang pernah memberikan petunjuk kepadanya. Ribka, mamanya,
hanya melalui jalan itu ketika dia dipinang dari Haran menuju Kanaan. Dan dia belum pernah balik ke sana. Dia hanya berkata, pergilah kepada pamanmu di sana. Kamu pergi melarikan diri ke sana, nanti kalau kemarahan abangmu sudah reda, kamu kembali ke sini. Yakub ini orangnya, apa itu ya? Sangat dekat dengan mamanya, anak rumahan. Hatinya kecil, saudara. Tapi dia tidak punya pilihan lain kecuali melakukan perjalanan ini. Dan karena hari sudah malam, dia harus berhenti. Dan dia harus menginap jauh dari perumahan. Karena orang di zaman itu, orang asing dianggap musuh. Di zaman itu ada kota-kota besar, saudara. Kalau ada orang asing mendekat mau berdagang ke kota besar itu, dia harus tidur di lapangan di luar tembok. Sampai atau kecuali ada orang dari dalam kota yang menjadi penjamin sehingga dia boleh masuk dan tidur di dalam. Kalau tidak, orang asing nginapnya di luar. Nah, semakin kita menginap menyendiri semakin aman buat kita. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Sampai di sebuah tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Hari ini tempat itu seperti tanah lapang, berada di lereng bukit, di lereng begini, dan ada semacam dataran tinggi di sini. Nah, Yakub di situ. Dia sampai di situ. Sehingga kalau kita berada di atas tempat Yakub berdiri tidur, seperti Abuna saat ini, kita bisa melihat aerial tempat itu. Bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Lanjut ayat 11. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Batu adalah bantal di masa itu, saudara. Tapi di masa itu bantal keras, terbuat dari kayu, terbuat dari jerami, dan juga terbuat dari batu. Nah, dia berbaring di situ. Intinya seperti itu, dan dia menemukan sebuah batu. Batunya bentuknya seperti ini, saudara. Begini. Set. Agak lonjong di atasnya. Jadi dia mengambil itu dan menempatkannya di atas kepalanya dan dia tertidur. Saya percaya dia pasti langsung tertidur karena dia putus asa secara spiritual, dia merasa sendirian dan dia lelah secara fisik. Lihat ayat yang ke-12. Tiba-tiba ia bermimpi. Malam itu mimpi. Saya percaya, saudara, kalau tidak salah Abu ini pernah berkhotbah bahwa mimpi adalah petunjuk Tuhan. Dan di masa perjanjian lama mimpi adalah petunjuk Tuhan. Juga di masa perjanjian baru mimpi adalah petunjuk Tuhan. Coba cari-cari kembali file rekaman itu. Apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam mimpi, apa yang menjadi bunga tidur. Kita bisa membedakan itu. Tapi apa yang dialami oleh Yakub adalah petunjuk Tuhan. Maka bermimpilah ia. Apa mimpi Yakub, saudara? Ingat seperti Abuna katakan tadi secara geografis, posisi tempat Yakub tidur adalah dataran tinggi dan di bawahnya ada lembah. Sehingga kalau orang berada di dataran tinggi dia bisa melihat sekelilingnya. Jadi kalau kita berdiri di tepi dataran tinggi itu, kita seperti berada di atas langit, saudara. Dan cakrawala itu membentang. Jadi mimpi Yakub itu adalah dia melihat cakrawala itu berubah seperti layar TV. Dalam mimpinya. Dan apa yang dia lihat di dalam layar TV mimpinya itu? Dia melihat bahwa ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Didirikan sebuah tangga. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, saudara. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Perhatikan, ada dua hal penting yang saling berhubungan. Pertama, saudara, dari bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Abuna pernah melihat itu, saudara. Ada seorang yang sangat mencintai ibunya dan ibunya meninggal dunia. Dan dalam kepercayaannya di Tiongkok ini, dalam kepercayaannya dia menghantar roh ibunya sampai ke langit. Lalu dia membuat kembang api. Dan luar biasa settingnya itu bagus sekali. Kalau Anda masih punya itu tolong kirim ke Abuna ya. Lalu kembang api itu dinyalakan. Lalu nyala api besar. Dan membentuk seperti tangga. Tos. Sampai gak kelihatan ujungnya. Wow. Kenapa? Karena mereka percaya
Ada Tuhan di sana, di atas sana. Dia ingin mengantar mamanya untuk sampai kepada Tuhan. Wah, luar biasa itu ya. Bapak Ibu sadar gak? Kalau Anda berdoa, Anda sedang membawa doamu itu kepada Tuhan di atas. Sedang mengantar doamu. Makanya Anda perlu berdoa itu dengan tekun. Doa itu bukan laporan. Tuhan, saya mau makan hari ini, terima kasih, haleluya, amin. Doa bukan laporan, saudara. Doa bukan progress report dari apa yang sedang Anda kerjakan. Tapi doa adalah intimasimu dengan Tuhan. Dan Anda harus memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan ke atas itu punya jalan. Kalau Anda tidak memiliki jalan untuk membawa sesuatu yang Anda bawa, yang Anda ingin bawa ke atas, maka doamu itu hanya sampai di langit-langit. Tidak ada sesuatu yang membuatnya menembus ruang dan waktu dan tiba di alam supernatural di mana Tuhan berada. Ingat, Abuna kemarin menjelaskan bahwa kita punya Elohim yang mendengar doa. Jadi kalau Anda mau didengar doamu, sederhana, berdoalah. Karena doa adalah tanggamu. Tangga atas segala permohonan-permohonanmu. Ketika Anda membawa permohonanmu, dan Anda tidak rajin berdoa, tidak tekun berdoa, Anda tidak push, tahu itu push ya, pray until something happen. Anda tidak nge-push, breakthrough tidak akan pernah terjadi. Makanya kalau orang hanya doa, hanya absen doa wajah ke Abuna. Oh Abuna, lihat saya doa breakthrough hari ini, besok gak datang lagi. Gak bisa. Gak bisa. Perlu ada sesuatu yang kita lakukan. Tangga menjadi gambaran bahwa ada sebuah usaha dari bumi yang menyentuh sorga. Ada sebuah jembatan yang menjadi penghubung. Supaya apa yang ada di sorga itu turun ke bumi. Jawaban doamu, jawaban doa kita ada di sorga. Kalau kita minta kesembuhan, kesembuhan ada di sana. Kalau kita minta berkat, berkat ada di sana. Kalau kita minta pemulihan, pemulihan ada di sana. Kalau kita minta jalan keluar ada di sana. Apapun yang kita minta ada di sana. Ingat doa Bapa kami. Ingat doa Bapa kami, saudara. Pertama itu ada di mana? Di sorga. Yang sempurna itu di sorga. Contoh. Pada dasarnya Tuhan menciptakan tubuh kita itu sempurna, indah, sehat. Betul? Kenapa kita sakit? Karena makanya nggak benar. Kenapa kita sakit? Karena ada sesuatu yang kita lakukan yang mencoba mengganggu keharmonisan, kesejatian yang berasal dari Tuhan itu. Maka kita harus kembali ke atas. Apa yang ada di atas Tuhan bawa kembali ke bawah ini. Supaya yang di bawah ini di-renewing, dibaharui kembali. Apa yang menjadi jawaban doamu ada di atas, saudaraku. Dan supaya apa yang ada di atas itu punya jalan turun ke bawah, berdoalah dan tidak berhenti berdoa. Berdoalah dengan tekun. Berdoalah dengan tekun sampai engkau mendapatkan itu. Abuna pernah mengatakan dan menjelaskan dalam firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Minta sama Tuhan terus, Tuhan. Cari terus, jangan menyerah. Itu yang dimaksud sebagai tangga. Sekarang saya bertanya kepada saudara, mau kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan? Apa yang ada di surga turun ke bawah? Itu disebut dengan everyday with miracle. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu akan turun menjadi terlihat. Dan kita terima. Dan untuk membuat itu terjadi, dari mimpi Yakub, Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Perlu ada tangga yang kita dirikan dari bumi ke surga. Ingat ya, tangganya bukan dari surga turun ke bumi. Tidak. Kita perlu ada tangga dari bumi ke surga. Abuna hari-hari ini banyak bergumul. Tuhan, ada beberapa orang tua di gereja Abuna. Walaupun tidak ngomong kepada Abuna, Abuna tahu naik tangga kita ini agak curam toh. Agak curam loh. Saya lihat, kalau saya tidak melakukan sesuatu, tinggal tunggu waktu dia tidak akan datang ke gereja. Jangankan yang tua, yang muda-muda aja, yang masalah dengkul toh. Jangankan yang tua, yang muda. Naik tangga itu saya lihat. Dan Abuna berdoa. Solusinya cuma satu. Kita harus pasang lift.
Iya toh, kan sekarang bukan lift tidak mahal kok. Ada lift murah, lift barang aja juga saya mau. Saya lagi cari mana kita harus pasang lift. Kalau tidak, nggak bisa. Masa dengar dari online terus, dia juga perlu berfellowship. Nah, untuk solusi itu ada 2 cara. Pertama, maka kita sepakat ini. Kita cepat-cepat berdoa untuk beli tanah sebelah. Karena duit nggak ada. Kan mujizat. Atau lihat di belakang tempat kamera itu. Abuna akan jebol bagian itu. Dibolongin, digergaji sampai ke lantai 1. Nanti kita buat lift barang. Tapi Bapak Ibu bukan barang ya. Kita nggak bisa beli lift kayak mall, ngapain? Karena lift kayak mall itu kan untuk lantai yang tinggi. Untuk naik aja, Bapak Ibu cuma 1 orang, 2 orang, 1 pencet, nyampe di situ, shalom. Ya kan? Kemarin juga Abuna berpikir menjebol bagian ini, saudara. Jadi kita perlu ciptakan gudang di luar. Tapi kalau ada bangunan menjorok keluar secara arsitektur jelek. Tapi kalau bagian itu akan kita bolongi nanti, maka tidak akan kelihatan dari luar. Ada ide yang lain. Bagian depan gereja kita majukan sedikit tempat lift. Karena Abuna sedang membangun tangga ke surga. Kita harus sepakat. Kalau Tuhan setuju, semua itu mudah buat Tuhan. Segampang membalik telapak tangan kok saudara. Kalau Tuhan gak setuju itu jadi ambisi pribadi. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan, saya sudah mulai melihat ada beberapa jemaat kasihan terhadap setiap keinginanmu. Bangunlah tangga dari bumi menuju surga. Bangun tangga. Dan tanggamu adalah doamu. Dan doamu adalah doa yang harus dilakukan tidak hanya sekali. Doa yang harus dilakukan dengan tekun. Anda tahu yang disebut dengan ketekunan. Anda memiliki keterampilan, kapasitasnya cuma seujung jari. Tapi ketika Anda melatih keterampilan itu, kapasitasnya menjadi besar. Karena tekun. Apapun kebutuhanmu. Hanya akan sampai ke surga kalau Anda membuat tangga. Dan tangga itu tidak dibuat oleh orang lain. Elohim sedang mengajak bicara kepada Yakub. Karena Yakub ini orangnya gak rohani-rohani banget. Cuma bapaknya, kakeknya yang rohani, bapaknya rohani. Dia anak bandel. Isi pikirannya itu gimana caranya ngambil berkat. Padahal bukan jatahnya. Karakternya ini karakter yang penipu. Tukang tipu. Makanya nanti rombongan Abuna bulan ini, siapa Opung yang ikut nanti? Opung ikut ya. Kita pergi ke tempat Yakub bergumul. Nanti Opung siap-siap gulat. Sama malaikat. Di tepi sungai Yabok. Di situ Yakub mengalami transformasi. Di situ Yakub mengalami pembaharuan hidup. Sebelumnya Yakub tidak seperti itu. Maka Elohim menyatakan diri kepadanya, bangun tangga. Ini loh, aku perlihatkan kepadamu tangga. Supaya apa yang ada di bumi bisa naik ke sorga. Dan apa yang ada di sorga bisa turun ke bawah. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, kita hidup dengan yang namanya kebutuhan demi kebutuhan. Haleluya. Dan kuncinya, jawabannya sudah Bunda jelaskan. Kebutuhan itu harus sampai ke sorga. Supaya bisa didengar oleh sorga. Dan jawaban dari sorga akan turun ke bumi. Ketika ada penghubung antara bumi dengan sorga. Dan penghubung itu tidak atas inisiatif sorga. Penghubung itu atas usaha orang yang ada di bumi. Bapak Ibu datang ke gereja itu karena Anda sedang membangun tangga itu. Bapak Ibu berdoa, Anda sedang membangun tangga itu. Bapak Ibu ikut firman online, Anda sedang membangun tangga itu. Bapak Ibu ikut breakthrough prayer, Anda sedang membangun tangga itu. Bapak Ibu melakukan saat teduh pribadi, Anda sedang membangun tangga itu. Tuhan sudah memperlihatkan itu kepada Yakub. Tuhan tidak akan memperlihatkan hal yang sama kepada kita. Tapi dari apa yang diperlihatkannya kepada Yakub, Tuhan memberikan inspirasi. Nah, bangun tangga. Supaya ada hubungan. Haleluya. Hal yang kedua, saudara. Selain membangun tangga, ternyata, coba lihat. Elohim tidak hanya memberitahu bahwa Yakub tidak sendirian.
Tapi dia mengutus apa yang ada di sorga itu turun ke bawah. Di situ tertulis kalimat yang sangat indah loh. Apa kalimat yang sangat indah? Setelah ada tangga itu berdiri, maka tampaklah malaikat-malaikat Allah, apa saudara? Turun naik, bukan naik turun. Saya sampai buka bahasa aslinya dan memang benar-benar turun naik. Berarti apa yang ada di sorga akan turun ke bawah, kemudian kemudian setelah melakukan sesuatu di bawah, dia akan naik ke atas. Turun, naik. Perhatikan, turun, naik. Apa yang ada di atas tidak bisa turun kalau nggak ada tangga. Seperti yang Bunda jelaskan tadi bahwa kita tidak pernah bisa mengalami peristiwa seperti Yakub bermimpi lagi dalam hidup. Hanya Yakub. Tapi dari pengalaman Yakub kita bisa menarik pelajaran. Kalau aku bisa membangun sebuah tangga yang tidak kelihatan melalui doaku dan hubunganku dengan Tuhan, maka kuasa supernatural dari sorga itu akan turun ke bumi. Dan setelah dia mengambil sesuatu, mungkin yang dia ambil itu kebutuhan kita. Mungkin setelah dia selesai menolong dan membuka jalan bagi kita, dia naik ke atas. Karena kalimatnya adalah turun dan naik. Dan kalau kita baca konteksnya di dalam akar Ibrani, turun naik itu artinya dia turun karena diperintahkan oleh sorga, turun untuk melakukan sesuatu kepada kita. Setelah tugasnya selesai, dia kemudian naik. Sebab malaikat adalah agen rahasia Allah. Ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Billy Graham itu. Malaikat agen rahasia Allah. Baca bolak-balik. Rasanya itu indah sekali buku itu. Malaikat adalah operator-operator pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Yakub diingatkan, engkau tidak sendirian di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan juga mengingatkan kita Bapak Ibu tidak sendirian. Sesulit apapun jalan hidupmu, Anda tidak sendirian. Maka jangan pernah menyerah. Selama engkau bisa membangun sesuatu menuju sorga, maka apa yang ada di sorga akan diperintahkan turun menemanimu. Malaikat itu bisa kelihatan enggak? Enggak. Elia dan Elisa suatu kali ketakutan, mereka terkepung. Tentara mengelilingi mereka. Elisa, aduh Tuanku, ini gimana ini? Habis kita. Lalu Elia membuka mata Elisa. Tas, dibuka. Dia lihat, sekarang lihat gunung-gunung itu. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Malaikat itu ada loh. Malaikat itu ada. Ketika Anda memuji Tuhan di tempat ini, dia juga ada dan ikut memuji Tuhan. Ketika Anda berdoa di kamarmu, dia juga ada di kamarmu. Malaikat diutus untuk melayani orang-orang beriman. Tapi kita tidak perlu melihat dia. Melalui malaikat, apa yang menjadi rencana kegiatan dan aktivitas Tuhan di dalam bumi ini akan diwujud nyatakan. Ada yang disebut dengan malaikat penolong, ada yang disebut dengan malaikat pendamping, ada malaikat penjaga. Firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan memasang kemahnya di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Dan itu adalah tembok perlindungan kita. Tuhan, aku percaya bahwa ada malaikat yang berada di sekelilingku, menjagaku dan melindungiku. Ketika Anda terhubung dengan Tuhan, malaikat dengan sendirinya menyertaimu. Saudara, kita tidak sendirian. Amin. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukti bahwa Tuhan itu ada, Anda berdoa loh. Anda meminta jawaban doa Tuhan, Anda meminta penyertaan Tuhan. Karena tangga yang didirikan dari bumi ke langit itu adalah sesuatu yang menjadi inisiatif kita supaya ada jalan dari atas turun ke bawah. Karena Tuhan butuh kerjasama kita. Dan malaikat turun dan naik itu bukan naik dan turun. Itu membuktikan bahwa yang di atas itu mau turun ke bawah. Dia mau mengambil doamu, dia mau mengambil kebutuhanmu. Dia mau membawa sesuatu, turun itu juga membawa sesuatu dari atas untuk turun ke bawah. Menjadi jawaban dalam kehidupanmu. Jadi intinya sebenarnya
dari seluruh apa yang Abuna sampaikan hari ini, berdoalah terus menerus. Ada kebutuhan, gak ada kebutuhan, berdoa terus menerus. Di atas segala kemampuan rasionalitas kita, kemampuan kehebatan, keterampilan kita, ada hal yang lebih tinggi yang harus terus kita lakukan secara paralel. Yaitu doa yang terus menerus. Tidak boleh berhenti berdoa. Mau mujizat terjadi? Mau kesembuhan terjadi? Berdoalah. Berdoa. Karena itu cara Tuhan untuk membuktikan kepada kita bahwa Dia ada. Itu cara Tuhan untuk membuktikan kepada Yakub dan kepada kita. Di situ dikatakan saudara, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau dan kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak meninggalkan engkau. Nah inilah saudara, bukti penyertaan Tuhan. Dan melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kenapa Tuhan bilang begini? Karena Yakub ini gak rohani-rohani banget. Dia dirimain kembali perjanjiannya dengan kakeknya dan perjanjian Elohim dengan bapaknya. Nah karena Yakub tidak rohani-rohani, dia diingatkan, aku udah berjanji loh buat bapakmu, berjanji kepada bapakmu, bahkan berjanji kepada kakekmu, dan perjanjian itu aku ulang. Kamu mau ingat, pegang perjanjian itu. Apa kata Yakub? Bukti bahwa dia tidak rohani-rohani lagi. Dia bilang begini saudara, di dalam ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Itu, dia tidak mengetahuinya, berarti dia tidak memiliki kepekaan rohani. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Makanya disebut sekarang tempat itu Bet-El, rumah Allah. Bet, rumah, El, Elohim. Bet-El. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El. Ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Nah ini bukti bahwa Yakub ini gak rohani-rohani banget. Dia belum mengenal Elohim itu secara pribadi. Dia belum mengenal Tuhan itu secara personal. Dia malah berkata, jika Tuhan menolong aku dalam perjalananku ini, lo udah dinyatakan dalam mimpi lo. Kita bagaimana? Kita bukan seperti Yakub, bukan? Kita tidak sama dengan Yakub. Kita tidak perlu bernazar dan menguji Tuhan seperti dia. Ini kan karena dia ragu-ragu sebenarnya. Dia tahu itu dahsyat tapi masih ragu-ragu. Nah jika yang menampakkan diriku tadi malam itu menolongku dalam perjalanan hidupku. Nah maka aku akan begini. Saudara gak harus seperti itulah dalam Tuhan ya. Dia ada dan menolong kita. Dia ada menyediakan semua yang kita perlukan. Dia membutuhkan kerjasama kita. Bagian kita cuma membangun tangga. Pemain musik maju ke depan. Membangun tangga dari bumi ke langit. Selanjutnya biarkan Tuhan yang bekerja. Haleluya. Mari kita siapkan kita dengan perjamuan kudus. Pagi ini melalui perjamuan kudus. Roti dan anggur. Kita diingatkan bahwa kenapa sih kita terus memperingati itu setiap bulan? Supaya kita diingatkan saudara. Kita diingatkan ada tubuh Kristus dan darah Kristus. Yang sudah mati kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dan kematiannya itu berdampak ke depan, bukan hanya ke belakang. Berdampak ke depan sampai dia datang lagi. Jadi kita yang lahir, yang hidup setelah Yesus mati. Jangan takut dan jangan beranggapan bahwa dampak penebusan itu hanya berlaku bagi mereka yang hidup sebelum Yesus mati. Jadi penebusan itu berlaku ke depan enggak? Berlaku. Demikian juga Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Apa yang dia lakukannya di Kalvari 2000 tahun yang lalu
penebusannya berlaku bagi kita hari ini. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan, ada darah Yesus, ada tubuh Yesus yang turun ke bumi. Ingat ya, tidak kebetulan Yakub mendapat mimpi bahwa ada tangga yang membuat apa yang ada di surga turun ke bumi. Yesus disalibkan, dan salib adalah tangga yang dibangun di bumi untuk memberitahu bahwa apa yang ada di surga, anak Tuhan, anak Elohim turun ke bumi. Demi apa? Menyelamatkan kita. Dan melalui roti dan anggur hari ini kita diingatkan bahwa ada penebusan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, dan kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Bangkit berdiri dari kursimu. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 9, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sebagai tanda engkau menghormati tubuh Kristus yang digambarkan melalui roti ini. Apakah engkau percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kematian itu berdampak dalam hidupmu sampai dengan hari ini? Bahwa engkau sudah ditebus, dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apakah engkau percaya bahwa ketika mati di atas kayu salib, darah Kristus tercurah, dan darah itu menebusmu, menandaimu, dan membebaskanmu dari hukum dosa? Engkau hidup dalam kemerdekaan, dan bukti bahwa Kristus menyertaimu dan mengasihimu. Apakah engkau percaya? Demikian Yesus, ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami betapa pentingnya berdoa, betapa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Dan melalui tubuh dan darah-Mu, kami juga kembali diingatkan bahwa kami tidak sendirian. Ada kuasa yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sejak Engkau mati dan bangkit, maka kuasa itu menjadi bagian dari kehidupan kami sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bahwa ada kuasa di dalam doa, bahwa saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu. Dan secara khusus kami berdoa untuk Pak Cipta di Jakarta. Sembuhkan dia, pulihkan dia. Pak Haryanto, Tuhan sembuhkan, pulihkan buat kaki itu berjalan kembali. Ibu Okta, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang membutuhkan kesembuhan fisik, kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka menerima itu. Terpuji nama-Mu di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan pada hari Rabu tanggal 8 Februari ada firman online melalui via Zoom dan YouTube. Bersama Abuna Sony Saluku mulai pukul 19 WIB. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari jam 5 sore ada Breakthrough Prayer. Dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari ibadah youth diliburkan. Come and join ibadah Padang G2CC Sunday School pada hari Minggu tanggal 12 Februari pukul 9 sampai selesai, bertempat di Lakers BSB Village. Biaya per anak adalah Rp50.000. Anak akan mendapat snack dan makan siang Bapak Ibu. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun Bapak Ibu. Oh, anak-anak, ya udah nanti dulu. Anak-anak maju. Udah berdiri. Ayo. Kita berdoa buat anak-anak kita. Geser sini. Ibadah Padang ya, jangan lupa. Geser lagi. Biar kapal Nuhnya nggak berat sebelah. Bagaimana sekolahnya? Baik. Nilainya bagus. Rajin belajar ya. Yang nilainya jelek nggak boleh ikut ibadah Padang. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami. Biar sejak kecil mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka memiliki karakter yang baik. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan sebagai generasi anak panah yang menuju sasaran-sasaran yang sudah Tuhan siapkan di masa depan. Berkati mereka Tuhan, beri kesehatan yang baik. Berikan damai sejahtera, karakter yang baik, roh yang takut akan Tuhan. Dan secara khusus juga kami berdoa kepada mereka kepintaran, kecerdasan, hikmat. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda dari anak-anak yang lain. Karena tangan Tuhan ada di atas kepala mereka dan menyertai mereka. Dan juga memberkati dan menyertai orang tua mereka. Terlebih guru-guru sekolah minggu, kami berdoa untuk ibadah Padang. Minggu depan Tuhan bekerjalah. Berikan cuaca yang baik sehingga acara ini berjalan dengan baik. Terpuji namamu di sorga di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Tanggal 11 ada training pelayan mimbar ya. Bapak Ibu coba persiapkan waktumu untuk mengikuti. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba datang, supaya Bapak Ibu bisa direfresh kembali. Yang namanya ikatan itu kan bisa longgar, jadi kita harus mengencangkan kembali melalui training kita. Setelah itu nanti ada training guru sekolah minggu, training usher, multimedia, dan sebagainya. Mumpung di awal tahun. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan ikut bersimpati atas meninggalnya orang tua dari Ririn, maminya Feve, Asher, tim Asher. Jadi Yohanes dan Ririn menjadi pelayan sebagai Asher di gereja kita. Dan hari ini jenazah di perabukan di Jakarta. Kita sudah
menghubungi mereka untuk menyatakan simpati. Kita berdoa agar seluruh keluarga besar ini diberkati Tuhan, diberikan penghiburan, diberi kekuatan, dan juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Amin. Selamat datang Pak Tommy, Ibu Ninta, kejutan pagi ini. Ya, walaupun mereka berdua sudah pindah di Jakarta, setiap kali ke Semarang, karena G2CC family sih ya. Ya, sejauh-jauh pergi selalu kembali ke keluarga. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada lagi tambahan? Tidak ada. Kalender masih ada, Rel. Bapak Ibu yang masih membutuhkan kalender gereja, yang punya toko di samping kiri dan kanannya, warung, nah ambil, pasangin. Tuh, masih ada di sana. Harus habis ya, kalau enggak tahun depan kita akan tidak cetak sebanyak itu lagi. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Sekarang kita akan berdoa buat dia berulang tahun. Ada sepanjang minggu ini yang berulang tahun. Pak Ferdi kan, banyak yang berulang tahun ini. Nah, Eci. Siapa lagi? Joni. Banyak kan? Anis kan barengan ulang tahun sama anaknya. Ada lagi. Siapa ya? Pak Har di rumah. Butuan kan? Iya, ulang tahun maju ke depan. Ci, siapa lagi ya? Ada kemarin yang saya selamati siapa ya? Pak Har di rumah. Sambil kita bangkit berdiri. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Hore. Ya, kita arahkan tangan kita. Kita berdoa untuk mereka. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Shalom-shalom ada di atas kepala mereka. Ada damai dalam pekerjaan, kehidupan, keluarga, dan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan kepada mereka kesehatan yang baik. Berikan kepada mereka berkat yang luar biasa. Tuhan turunkan dari sorga dalam pekerjaan mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa ada mujizat setiap hari. Firman-Mu berkata umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka, bahwa hidup mereka menjadi semakin takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun dan memberkati mereka. Berkat-Mu turun, berkat Bapak Abraham, Bapak Isa, Bapak Yakub turun dan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ketika mereka merasa dan melihat bahwa Tuhan telah campur tangan dalam hidup mereka, ketergantungan mereka akan Tuhan akan terus terjadi. Dan mereka akan menjadi saksi yang membawa jiwa-jiwa untuk menjadi takut akan Tuhan. Pakai hidup mereka sebagai alat Tuhan yang dahsyat dan hebat. Demikian juga pakai hidup kami sebagai alat Tuhan yang dahsyat dan hebat. 1 minggu kami sudah lewati dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sampai nanti minggu depan kami akan berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Kami percaya dalam 1 minggu ke depan ini akan banyak mujizat akan terjadi. Akan banyak kedahsyatan dan campur tangan Tuhan akan menjadi bagian dari pekerjaan, kehidupan, keluarga, pelayanan kami. Kami juga semua sehat Tuhan. Kami bersatu berdoa, berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Yohanes dan Ririn yang barusan kehilangan orang yang mereka cintai karena Engkau panggil pulang ke surga. Berkati semua proses yang dilakukan dan dipersiapkan oleh keluarga untuk perabuan Tuhan, dan berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka.
Juga kami berdoa untuk acara sekolah minggu dan training pelayan mimbar. Tuhan bekerja dan persiapkan kegiatan itu, berikan cuaca yang baik, persiapkan kami semua agar tidak ada halangan bagi anak-anak-Mu untuk mengikuti kegiatan ini. Kami berdoa untuk acara dan ibadah hari Minggu depan. Persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan pengurapan dan kekuatan yang baru. Tuhan, hamba juga berdoa dan agar Engkau memberkati kembali setiap bakul dan tempat adonan anak-anak-Mu. Mereka mengerti dan menyadari, bahkan kami semua tahu bahwa setiap berkat yang kami terima secara jasmani ini berasal dari Tuhan dan merupakan kehormatan bagi kami kalau kami mengembalikan kembali kepada Tuhan, baik melalui persembahan persepuluhan maupun persembahan mingguan kami, atau apapun yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan, sebagai rasa syukur kami bahwa Tuhan sampai dengan hari ini terus memberkati hidup kami. Walaupun pandemi sudah berakhir, kami berikan kepada kami kesehatan yang baik. Udara yang kami hirup menjadi udara yang sehat. Kami memiliki daya tahan tubuh yang baik. Tidak ada virus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang beria-ria akan Engkau. Hati yang mencari Tuhan dan tidak pernah melepaskan Tuhan. Karena kami tahu hanya dengan cara itu, apa yang ada di sorga akan turun ke bumi. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareka Adonai feis mereka. Elohim memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panaveleka fekuneka. Elohim menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaveleka feyasim leka shalom. Elohim menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Saat teduh sebentar sebelum kita meninggalkan tempat ini.